Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia berikan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Matius 5 ayatnya yang keempat dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini bagian yang sangat penting dari bagaimana kita dapat memahami apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Dalam khotbah di bukit kita melihat Tuhan Yesus mengatakan tentang kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang salah, bahkan bukan sesuatu yang berdosa. Mungkin beberapa orang berpikir pilihannya dua, kamu mau bahagia atau kamu mau ikut Tuhan. Kesannya kalau mengikut Tuhan, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu nanti tidak bahagia. Nah, itu pikiran yang salah. Karena Tuhan Yesus pada awal pelayanannya mengatakan tentang hal-hal yang membuat kita dapat berbahagia. Dan kebahagiaan di dalam konsep yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukan sekedar perasaan yang senang, tetapi kehidupan yang utuh. Artinya kehidupan yang memang dapat dinikmati secara utuh, yang tidak kekurangan. Baik itu ketika dalam pikirannya itu sehat, jiwanya sehat, bekerja dengan sehat, dan semua hal yang lain. Bahkan termasuk ketika seseorang yang sedang sakit pun dapat berbahagia karena hidupnya utuh dan tidak kekurangan. Bahkan dalam kekurangan pun seseorang dapat berbahagia. Kenapa? Karena yang kekurangan hanyalah ekonomi, sementara hidupnya tidak bergantung kepada ekonomi. Karena bahagia menurut Yesus itu berbeda dengan bahagia menurut kebanyakan orang. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan mengatakan berbahagia, berarti Dia peduli dengan kebahagiaan kita. Tetapi tentu saja kebahagiaan yang Yesus maksudkan itu caranya berbeda dengan cara yang biasa ditempuh oleh orang-orang. Dan ayat ini sendiri menyatakan itu. Setelah ayat yang ketiga mengatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya Tuhan mengatakan kamu bahagia itu kalau kamu miskin di hadapan Tuhan. Nah, bagian ini dia bilang kamu bahagia kalau kamu berduka cita. Kenapa? Nanti kamu akan menerima penghiburan. Mari kita merenungkan hal ini. Yang dimaksud Tuhan dengan berduka cita itu berhubungan dengan ayat yang ketiga di atas. Artinya berduka cita karena menjadi miskin di hadapan Tuhan. Dan menjadi miskin di hadapan Tuhan itu karena dosa-dosa yang kita lihat ada pada kita. Kita melihat betapa buruknya hidup kita. Kita melihat pikiran kita nih kotor sekali, hati kita nih kotor sekali, penuh dengan amarah, penuh dengan iri hati, dendam, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, semua hal yang buruk. Tapi orang tidak tahu. Orang taunya kita mukanya manis, perbuatannya baik, suka menolong orang, bekerjanya baik. Tetapi orang tidak tahu di dalam hati kita. Namun kita tahu, Tuhan juga tahu. Ada banyak hal yang kita tekan, ada banyak hal yang kita tutupi, yang kita tidak mau itu keluar, tetapi itu ada di dalam hati kita.
Sehingga kita tahu, kalau kita tahu berarti Tuhan juga tahu. Sehingga setiap kali kita datang pada Tuhan, kita mengingat, Tuhan, hati saya ini kok jahat sekali. Hati saya ini kok kotor sekali. Susah sekali, seperti binatang liar yang tidak bisa dikendalikan. Tolong saya, Tuhan, tolong saya, supaya saya ini bisa kendalikan pikiran saya, supaya saya bisa mengendalikan perasaan saya. Karena ini terlalu liar ya Tuhan, terlalu liar. Saya tidak mau ini keluar ke perbuatan saya mau ini ditekan, tetapi sangat sulit menekan semua ini. Ini kok jahat sekali, ini kok kotor sekali, ini sangat memalukan. Tapi terus di dalam pikiran, terus di dalam hati. Sehingga menyadari hal ini, kita datang pada Tuhan memohon seperti orang miskin yang memohon. Tuhan, kasihani aku, tolong aku dengan hatiku ini, selamatkan aku dari dosa-dosaku. Dan kita berduka karenanya. Kita berduka karena hati kita ini sangat sulit dikendalikan. Kita berduka karena pikiran kita terlalu liar. Kita berduka karena kita ini bermuka dua. Orang melihat kita baik, tapi kita tahu jauh di dalam hati, kita tahu kita ini bukan orang yang baik. Beberapa orang tidak menjadi miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka membangun muka dua. Di depan orang dan ketika mereka sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah kita terbuka kepada Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kita. Dan ketika kita terbuka, kita bersedih, kita berduka. Kenapa berduka? Karena terlalu jahat hati kita. Namun Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau kamu berduka cita. Karena dosa-dosamu, karena kelemahanmu, karena kesalahanmu, karena pelanggaranmu. Hati yang remuk itu dihargai oleh Tuhan. Hati yang remuk itu justru dikasihani oleh Tuhan. Sehingga mari kita datang berduka cita di hadapan Tuhan karena seluruh dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan dihibur. Dengan demikian kita berbahagia. Kita berbahagia karena Tuhan menghibur kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami menyadari dosa-dosa kami, sehingga kami datang pada Tuhan seperti orang miskin yang datang memohon, dan kami berduka karena dosa-dosa kami, sehingga kami dihibur oleh Tuhan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.